Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf, itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmudah. Makom mahmudah. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100.000? 200.000? Dia cari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Chart. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal nggak? Ya Allah, makin siang nih nggak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Tahu. Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi nggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia nggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Nggak kenal, sampai nggak menanamkan pada dirinya nggak ingin kenal kebaikan Nabi. Nggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang nggak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia nggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita nggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya makom mahmudah. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai makom mahmudah itu nggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua makom, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, nggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga nggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu makom mahmudah. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya.
Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda nggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang nggak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri nggak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum. Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah. Ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Kita mau apa? Nggak takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang itu. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini nggak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu nggak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Ini tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud. Beda. Hajatun, hajada, hajadun. Ada tahajjada ya tahajud, tahajud. Beda. Tahajud. Tunggu situ aja. Ini sengaja nggak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tenang. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, begini, ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini nggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam tuh nggak satu, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Nah itulah tak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu.
Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Bapak, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Nah ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih, aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan, urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma 2 babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak sangka datangnya. Ya, habis sholat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi nggak pernah bisa ngaji. Nggak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal,
Komennya nggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya ya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum 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 bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma 3 sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, awkamakalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa nggak begitu? Coba lihat handphone antum itu. Hisabnya luar biasa nih. Buat anak yatim ya. Kasih. Antum yatim itu kalau belum balik. Ini udah bisa nyari sendiri. Dari perjalanan yatim itu butuh perhatian. Banyak di luar anak-anak yang masih butuh perhatian. Buat yatim ya. Nah, mudah. Ini nah itu yang maksud saya katakan itu nggak mudah. Tapi kalau kita diberikan anugerah oleh Allah, pandai mengelola sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, ini kasih semua. Ilmu dikasih. Ya, kalau ingin percepatan pengetahuan, teman-teman yang masih belajar di kampus dan sebagainya, saya kasih rahasia ya, dan ini saya praktekkan. Saya sejak khususnya, saya ditalakikan doa oleh ibunda kami, tapi saya optimalkan prakteknya saat di pesantren. Ini rahasia di antara kita saja ya, saya kasih tahu nih. Dari Quran. Ternyata akselerasi pengetahuan itu bukan didapatkan dari sekedar perjuangan kita untuk belajar, membaca, kemudian ikhtiar intelektual dan fisikal, tapi ikhtiar spiritual itu mengaktifkan semua potensi-potensi akselerasi pengetahuan kita supaya kita dapat lebih cepat dari standar yang biasa dilakukan. Itu ada rumusnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ibu kalau mau juga Bapak untuk anak-anak cucu-cucunya boleh. Lihat ujung ayatnya, paling kiri sebelah bawah, langsung lihat ke ujung. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Bangun akses dengan Allah. Yang maha punya pengetahuan siapa? Allah. Karena itu disebut alim kan? Ya kan? Kalau kita aksesnya kuat, wa yu'allimukumullah, Allah langsung yang mengajarkan kepada kita bahan-bahan pengetahuan itu. Bukan nggak belajar, bukan, tetap belajar. Tapi yang terjadi apa? Ketika dalam belajar itu tahajudnya meningkat, duhanya meningkat, rawatibnya meningkat, Allahu Akbar. Dan dilakukan karena Allah, bukan karena pengetahuannya. Lillah. Itu baru dengar satu kalimat, kita paham arahnya mau kemana. Dan belajar apapun cepat. Itu yang terjadi. Imam Al-Bukhari dengan ingatan yang kuat tadi, jangan dikira itu hampa begitu saja, belajar dapat, tidak. Itu dari mulai ayah ibunya. Ya, bahkan nanti saat lahir, kedua tahun ayahnya meninggal dunia, ibunya single parent, tapi ibunya nggak berhenti mendekati Allah. Usia 4 tahun matanya buta. Buka Fathul Bari itu, jilid pertama. Itu buta Al-Bukhari itu matanya. Dan butanya permanen. Permanen, medis mengatakan nggak mungkin. Apa yang terjadi? Ibunya tidak putus mendekati Allah. Beliau punya mihrab, Bu. Mihrab, tempat khusus untuk bermohon. Walaupun sehamparan sejadah. Itu Allahu Akbar. Ini kisah nyata.
sholatnya, doanya, sujudnya. Dan Allah ganti penglihatan yang tak tampak di fisik itu dengan tajamnya mata hati. Al-Bukhari punya keunggulan. Dari amaliyah ibundanya asalnya, mengalir kepada anaknya, itu kalau diperdengarkan apapun seketika langsung ingat dan sulit lupa. Al-Bukhari. Langsung ingat. Dan tidak cukup sampai di situ. Begitu berangkat kemudian ke Kutab, tempat belajar Quran pertama, usia masih kecil, belum balik, sekitar 4-5 tahun. Dituntun oleh asisten rumah tangganya, itu sampai ke tempat belajar, yang lain senior, beliau masih kecil sendiri. Gurunya membacakan surat Kahf, syekhnya. Begitu selesai, iseng nanya, man hafidh, siapa yang sudah hafal? Itu anak kecil yang tak melihat pandangannya, kata orang disebut dengan buta. Dia angkat tangannya mengatakan, hafidhtu an dhahril qalbi. Saya sudah hafal, Syekh, dalam kepala saya, bahkan dalam hati saya. An dhahril qalbi. Jadi hafalan yang benar itu hafal di dalam kepala. Hafal di luar kepala, belum hafal. Sudah hafal Ustaz di luar kepala, oh belum hafal. Hafidhtu an dhahril qalbi. Di tes maju, ta'al ya bunai datang. Begitu maju ke depan, maaf, bukan sekedar hafal. Tajwidnya, mahrajnya, sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya. Maka syekhnya berkata, minal an aw kama qala tadrusul hadis. Nah, mulai sekarang engkau belajar hadis ya. Karena Quran itu Allah jamin langsung mudah dihafal, gampang sekali. Di Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 44 kali Allah sebutkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Aku telah jadikan Quran mudah dihafal. Adakah di antara Anda tertantang untuk menghafalkannya? Gampang. Tapi hadis gak ada. Itu saking senangnya pulang ke rumah. Digandeng oleh asistennya. Yang langsung dipanggil ibunya. Umi. Ya, datang. Kada. Tadi saya dipanggil Syekh. Saya diminta begini. Saya sampaikan. Oh, Syekh mengatakan begini Umi. Kamu sekarang belajar hadis ya. Umi, mulai hari ini saya pengen belajar hadis. Ibunya tersentuh dalam jiwanya, tapi melihat seakan ada keterbatasan di anaknya. Beliau katakan, "Au kama qalat ya bunayya, iktafi bil Qur'an tsumma hadis." Au kama qalat, nah, Quran dulu ya, setelah selesai baru hadis. Maksudnya supaya nggak banyak beban. Tapi anaknya pun hormat pada ibu, tapi yakin dengan perkataan gurunya, ta'zimnya. La ya ummi, Quran oke, tapi hadis pun saya akan pelajari. Uridul hadis. Maka dia meraba jalan ke tempatnya, ke kamarnya. Ibunya melihat itu, harunya muncul. Nah ini poinnya. Dia dekati Allah, masuk ke mihrabnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia masuk ke mihrabnya, ibunya salat. Dalam salat itu ditumpahkan dalam sujudnya mohon kepada Allah. Untuk dibuka kembali pandangan Al-Bukhari. Nama asli Al-Bukhari itu namanya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara disebut Al-Bukhari. Nah, yang ingin saya katakan, nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kalau diberi nama dengan nama orang soleh, atau nama nabi, itu artinya tafa'ul. Tafa'ul itu mengharap kemuliaan, karomah, kebaikan, yang melekat pada nama itu supaya bisa diteladani. Maka ibunya ketika khusyuk berdoa, selesai sholat masih doa, capek ketiduran. Dalam tidurnya itulah bermimpi dengan Nabi Ibrahim. Ini kisah nyata. Anda bisa lacak di Fathul Bari di jilid yang pertama. Kata Nabi Ibrahim disampaikan, anak Anda dapat kabar gembira akan melihat kembali. Itu Al-Bukhari saat ibunya sedang bermohon dalam sholat berdoa, ya al-basir ya alladhi ala kulli syai'in qadir a'id ba'id basirat tabni. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Mohon ya Allah dengan segala kuasamu, kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukhari sedang mengulang surat Qaf tadi. Sehingga tibalah di ayat 21 dengan sampai ke 22-nya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini ayat tentang situasi akhirat, tapi percikannya diberikan pada Al-Bukhari dalam konteks kebaikan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Dulu kamu nggak bisa melihat. Ada penghalang. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka hari ini kami ungkap, kami singkap semua penghalangnya. Wa basaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu sekarang akan menatap dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu kaget, lompat, bisa lihat lagi. Ini nyata. Nyata. Begitu bisa lihat kaget, langsung keluar, kencang, lari, didapati kamar ibunya, langsung disampaikan, Umi, laqad ra'ait, ibu, saya bisa lihat lagi sekarang. Ibunya kaget, bangun,
Belum percaya mengatakan, "Rubbama ra'aita biqalbik." Mungkin Ananda melihat dengan hatimu. "La bal bi'aini." Enggak, ini mata saya bisa lihat. Ibu aja begini, ibu pakai ini. Sekian benda kita begini-begini. Haru berpelukan keduanya, disitulah meniti untuk belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari dalam kurun waktu 16 tahun. Dimulai di Makkah di Masjidil Haram, diakhiri di Masjid Nabawi sebagai hujah bertemu Rasulullah. Al-Bukhari itu udah punya visi pengen ketemu Nabi bawa sesuatu. Dia punya kebanggaan, dia Rasulullah. Dari kecil saya berusaha belajar hadis Anda. Saya kumpulkan itu untuk bawa bekal berjumpa dengan Anda. Itu apa yang dibawa? Ya ahli dunia. Terus kerja, terus. Ayo, terus kerja. Kumpulkan tuh harta tuh. Banyakin pakaian tuh. Mewahin tuh rumah, terus. Enggak apa-apa. Apa yang mau dibawa saat pulang? Ketemu Nabi itu modalnya apa? Orang tuh udah bawa amalan, yang bawa sholawat. Ya. Ada yang bawa sunnah, walaupun cuma sunnah makan. Tapi dia siapkan untuk kebanggaan ketemu Rasulullah. Kita apa yang mau kita siapkan? Nah, minimal, rubah visi hidup itu. Kenal Allah dulu. Kenali Allah. Maka mulai dengan pendekatan zikir dulu. Sholat tuh optimal. Jangan langsung tinggikan tahajud, duha, tidak. Yang 5 waktu perbaiki dulu. Minimal nggak telat dulu. Heran kadang-kadang, kok bisa orang meninggalkan Jumat untuk sekedar dapat dunia? Yang itu udah diatur. Bahkan nggak Jumatan cuma untuk jaga toko. Dan kalaupun itu nggak dilakukan, tetap dia Jumat, dapat juga. Nah itu ilmu tadi. Ilmu. Saya coba itu bang. Coba lihat. Itu kan mahal. Imam Syafi'i dulu ibunya begitu, bangun ketakwaan. Imam Ahmad tuh begitu. Imam Ahmad tuh hafal 1.000.000 hadis. Itu kehilangan ayah. Ibunya single parent, Pak, jangan dikira. Manasin air malam. Supaya anaknya tahajud.